Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deani Rasa Fitri dan kedua teman saya, Rifatul dan Francisca akan menjelaskan mengenai analisis film The Accountant Catch Me If You Can. Pada film ini, The Accountant ini mengisahkan seorang akuntan jenius yang bernama Christian Wolff atau Ben Affleck yang sejak kecil lebih akrab dengan matematika dan angka daripada bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Sambil bekerja di sebuah kantor di kota kecil, Wolf juga memiliki pekerjaan sampingan membuatkan laporan keuangan palsu untuk beberapa organisasi kriminal yang paling berbahaya di dunia. Namun, setelah aksi ilegalnya tersebut dicurigai oleh seorang agen Departemen Keuangan yang bernama Ray King, J.K. Simon, Wolf yang juga seorang penembak jitu itu mengambil langkah aman dengan cara menjadi akuntan di sebuah perusahaan robotik canggih. Akan tetapi, kedoknya tadi itu terbongkar juga oleh Dana Cumming atau Anna Kendrick, seorang akuntan cantik yang menemukan transaksi janggal senilai jutaan dolar di perusahaan tersebut. Nyawa mereka pun akhirnya ikut terancam, terutama oleh pihak yang tidak ingin rahasianya terbongkar. Lalu saya akan menganalisa mengenai 5W1H dari film ini. Film ini menceritakan Chris, seorang penyandang autisme, namun memiliki kemampuan matematika yang superior, yang mana mendirikan firma untuk menutupi kedok pekerjaan sebenarnya, yaitu membuat laporan keuangan untuk perusahaan kriminal. Namun, dalam menjalankan pekerjaannya, Departemen Keuangan mencium hal yang mencurigakan. Untuk mengatasi hal ini, Chris mengambil klien legal, Living Robotics. Nah, bos Living Robotics meminta Chris untuk menyelidiki perbedaan raca sebesar 61 juta dolar Amerika Serikat. Hingga bersama Anna ia menemukan keanehan dan nyawanya menjadi terancam. Jenis fraud yang dilakukan dalam film ini adalah pembukuan palsu. Nah, yang melakukan fraud itu adalah Lamar Blackburn, owner Living Robotics. Lalu aktivitas fraud ditemukan ketika Chris mulai masuk dalam Living Robotics di Amerika Serikat. Baik, selanjutnya adalah berkaitan dengan how to do. Jadi bagaimana penipuan ini dilakukan. Jadi pemalsuan laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Chris ini merupakan kemampuan yang sebenarnya diperoleh ketika dia dipenjara dan berkenalan dengan Francis Silverberg, seorang akuntan yang lebih 40 tahun bekerja pada keluarga mafia. Dari sinilah Chris belajar melakukan penyelewengan laporan keuangan. Namun setelah tercium oleh Departemen Keuangan, dia mulai bekerja pada Living Robotics dan menemukan hal yang janggal. Jadi penipuan di Living Robotics ini adalah pencurian uang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, di mana tujuannya adalah untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan. Yang mana uang yang semula dicuri untuk penghindaran pajak dikembalikan lagi ke Living Robotics dengan cara membeli saham dengan harga murah, lalu dijual kembali 10 kali lipat. Dan kecurangan ini berlangsung lama, di mana atas sistem keuangan yang sedemikian rapi meskipun rumit dan kompleks sehingga melemahkan internal kontrol dalam perusahaan. Dan alasan mengapa Living Robotics melakukan kecurangan laporan keuangan ini adalah tujuannya untuk mempercantik laporan keuangan, yang mana hal ini dilakukan karena perusahaan Living Robotics ini mau agar IPO dengan harapan sahamnya bisa go public, sehingga laporan keuangan dipercantik untuk dapat menaikkan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan how to find atau bagaimana cara menemukan kecurangannya adalah angka laporan keuangan yang dipercantik yang ditemukan oleh Chris selaku auditor forensik di sini, karena di dalam angka yang dikarang tersebut itu terdapat pola, di mana angka kedua itu selalu ditulis atau dinyatakan dengan angka 3. Hal ini menjadikan Chris curiga dan memiliki dugaan bahwa angka tersebut dibuat secara acak, sehingga tidak menyadari adanya pola yang terbuat dari penyusunan angka-angka tersebut. Perusahaan mengarahkan uang pada perusahaan palsu, namun laba ditemukan terus meningkat. Kemudian, kecurangan ini ditemukan pelakunya dengan mencurigai orang dalam yang memiliki akses keuangan perusahaan secara menyeluruh. Film selanjutnya yang akan direview adalah Catch Me If You Can.
Jadi sinopsis dari film ini sendiri adalah film ini bercerita mengenai kehidupan seorang penipu. Frank Abagnale yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio adalah murid SMP berusia 16 tahun yang pintar, smart, namun keluarganya bermasalah dan memilih jalan lain untuk menjalankan hidup, yaitu dengan menjadi penipu. Selama menjadi penipu, dia mendalami banyak profesi, salah satunya yaitu pilot. Dengan memasuki profesi satu dengan yang lainnya, tanpa jalur yang legal sama sekali, dia juga sangat banyak melakukan pemalsuan uang dan melakukan pemalsuan identitas. Namun Frank bukannya hidup dengan bebas, bahkan di luar sana ada juga anggota FBI bernama Carl Hanratty yang diperankan oleh Tom Hanks yang tidak kenal menyerah mengejar Frank walaupun sudah berapa kali terkena tipu daya dari si Leonardo DiCaprio ini. Kemudian akan dilakukan analisis 5W1H. Untuk yang pertama ada what. Film ini bercerita tentang kehidupan Frank Abagnale yang merupakan seorang penipu. Jenis fraud yang dilakukan dalam film ini itu adalah pemalsuan cek. Kemudian untuk who-nya, jadi Frank ini adalah pelaku fraudnya. Ia merupakan seorang remaja ingusan yang bermodal PD tinggi, lihai berbicara, khususnya lobby-melobi, ambisius, dan fast learner. Jadi dia tuh cepat belajarnya. Nah, namun usaha ayahnya itu bangkrut sehingga keluarganya kemudian bermasalah. Hal inilah yang memaksanya untuk pergi meninggalkan kehidupan orang tuanya. Untuk When-nya, jadi film ini tuh berlatar belakang tahun 1960-an. Untuk pembuatan film ini itu dibuat tahun 2002, yang mana aksi penipuan yang dilakukan oleh Frank itu mulai terjadi sejak ia meninggalkan orang tuanya dan kehabisan cek dari ayahnya. Nah, untuk Where-nya, jadi sebagian besar scene film ini tuh diambil di Amerika Serikat. Ya, meskipun di dalam film ini Frank seringkali melakukan penerbangan ke berbagai negara. Kemudian untuk how, yang pertama itu how to do, bagaimana penipuan dilakukan. Yang pertama dilakukan dengan memalsukan cek dan mencairkan senilai 2,8 juta dolar di 26 negara selama 5 tahun. Nah, hal ini dipelajari Frank dengan melihat proses pencairan cek di bank dan mencari celah dari sistem perbankan saat itu. Di samping itu, ia juga mengelabui petugas yang memeriksa keaslian cek sebelum dicairkan dengan menggunakan kemampuannya dalam membaca tabiat manusia yang senang dipuji. Hal ini dilakukannya dengan memulai memanggil namanya, kemudian memuji penampilan fisiknya. Kemudian cara penipuan yang dilakukan kedua itu dengan memalsukan ijazah hukum dari Harvard University. Yang ketiga itu melakukan penerbangan gratis ke beberapa negara dan memalsukan cek sebagai kopilot maskapai. Nah, ini dilakukannya dengan memalsukan identitas, yang mana salah satunya Frank pernah bertransformasi menjadi pilot di Pan American World Airways. Saat ia menjadi pilot, ia berhasil terbang ke berbagai hingga 26 negara dengan total penerbangan sebanyak 250 kali. Selain itu, Frank juga pernah menyamar, jadi hal ini tuh dilakukannya saat identitasnya hendak terbongkar. Salah satunya dengan menyamar sebagai dokter pengawas dokter anak, yaitu menjadi Frank Kenner. Kemudian yang kedua, how to find. Gimana sih cara menemukan kecurangannya? Jadi Pan American World ini melihat cek penerbangan yang diklaimkan oleh Frank dan mendapati tagihan atas pencairan cek tersebut dilakukan oleh Frank dengan nama samaran padahal ia bukan pegawai maskapai tersebut. Kemudian akhirnya FBI meminta FBI untuk dibantu dalam penyelidikannya. FBI yang dikepalai oleh Carl Hanratty gencar mencari sosok Frank yang bahkan wajahnya belum terekspos kala itu karena teknologi saat itu belum secanggih sekarang ini. Kemudian untuk yang why, jadi kenapa sih Frank melakukan ini? Jadi yang pertama itu kenapa Frank melakukan pemalsuan cek. Jadi pemalsuan cek ini dilakukan untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah sebab cek yang diberikan oleh ayahnya sebelum ia pergi dari rumah itu sudah habis. Kemudian Frank melakukan pemalsuan ijazah hukum dari Harvard University. Hal ini dilakukan supaya ia bisa bekerja di sebuah kantor pengacara. Kemudian kenapa Frank menyamar? Jadi penyamaran yang ia lakukan yaitu karena identitasnya mau terbongkar dan ia telah menjadi buron di berbagai negara. Kemudian
Untuk plot twist dari film ini, jadi rupanya film ini merupakan adaptasi kisah nyata yang dibumbui, dan Frank itu di kisah nyatanya telah menjadi konsultan keamanan Amerika Serikat sebab keahliannya dalam membedakan cek yang asli dan palsu dan bekerja untuk FBI. Jasanya ini masih digunakan sampai saat ini oleh Fortune 500 atau 500 bisnis paling terkemuka di dunia. Ironisnya, pekerjaan ini didapatkan setelah pengalamannya memasukkan cek dan melarikan diri dari satu negara ke negara lain. Kemudian untuk pelajaran yang bisa diambil dari film ini, yaitu kegigihan dan kecerdikan Frank dalam menangkap hal baru tidak digunakan dengan baik. Kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepadanya seharusnya dengan kemampuan ini, Frank bisa bersyukur sebagai manusia dan menggunakannya dengan baik, bahkan berguna bagi orang lain, bukan main kotor untuk memperoleh kesenangan pribadi, bahkan di saat terdesak sekalipun.